Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Palembang akan menjelaskan tentang metode pemberian tugas dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini dengan dosen pengampu Dr. Randa Hasmalena MPD dan juga Ibu Taruni Suningsi MPD. Anggota tim Della Anggitia, Della Stefani dan juga Hami Azahra. Definisi metode pemberian tugas. Menurut Muhtar dan kawan-kawan, metode pembelajaran pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada anak berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk atau aturan yang telah diberikan oleh guru sebelumnya sehingga anak dapat mengalami secara nyata dan melaksanakan pekerjaan dari awal sampai tuntas. Selanjutnya, metode pemberian tugas yang dikutip dalam Ningsi tahun 2020 adalah metode pembelajaran di PAUD dengan cara guru memberikan tugas pada anak untuk diselesaikan. Tugas yang diberikan pun bervariasi tergantung tema pembelajaran pada hari tersebut. Sedangkan menurut Winda dan kawan-kawan, metode pemberian tugas merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus dilaksanakan dengan baik. Metode pemberian tugas ini dapat berupa pembelajaran yang diberikan guru yang harus dilaksanakan dengan sesuai perintah. Nah, jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode pemberian tugas adalah suatu metode mengajar yang diterapkan dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan sehingga dapat mencapai sesuai dengan yang diinginkan. Tugas ini diberikan kepada anak untuk memberikan kesempatan kepada mereka menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung pendidik yang sudah dipersiapkan, sehingga anak dapat menjalani secara nyata dan melaksanakan dari awal sampai tuntas. Tujuan metode pemberian tugas. Menurut Muslihatun R menyebutkan tujuan metode pemberian tugas dalam kegiatan belajar mengajar yaitu 1. Anak memperoleh penguasaan materi yang diajarkan lebih baik. 2. Pemantapan materi tersebut sebagai persyarat untuk mempelajari materi yang lebih sulit atau lebih kompleks dengan mudah. 3. Anak memperoleh pemantapan cara mempelajari tema pembelajaran secara lebih efektif. Yang keempat, pemberian pengalaman belajar yang cocok untuk mengembangkan keterampilan motorik. Yang kelima, pemberian tugas dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian, pemberian tugas dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan motorik, kognitif, atau yang lain perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pemberian tugas. Yang kedua, pemberian tugas itu tidak hanya sekedar menyibukkan anak, melainkan dapat memberikan sumbangan terhadap hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, pemberian tugas harus memberikan pengenalan anak untuk bekerja lebih baik. Yang keempat, pemberian tugas harus menantang pengembangan kreativitas anak. Yang kelima, pemberian tugas harus menumbuhkan kesadaran pada diri anak bahwa yang dilakukan itu untuk diri sendiri. Kemudian ada manfaat metode pemberian tugas. Menurut Muslihatun R menyatakan bahwa metode pemberian tugas merupakan salah satu metode untuk memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan cara belajar yang lebih baik dan memantapkan penguasaan perolehan hasil belajar. Berikut beberapa manfaat pemberian tugas untuk anak TK, yaitu pemberian tugas yang dirancang secara tepat dan proporsional akan dapat meningkatkan bagaimana cara belajar yang benar anak. Dibimbing menyelesaikan tugas untuk memperoleh pemantapan penguasaan dan memperbaiki kesalahan cara belajar. Kemudian, pemberian tugas yang diberikan secara teratur, berkala, dan tetap akan menanamkan kebiasaan dan sikap belajar positif yang dapat memotivasi anak untuk belajar sendiri, berlatih sendiri, dan mempelajari kembali sendiri. Kemudian, pemberian tugas secara tepat dan dirancang secara seksama dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal. Lalu,
Pemberian tugas menggunakan bahan yang bervariasi sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, bakat, dan minat anak, memberikan arti yang besar bagi anak. Dengan memperhitungkan waktu dan kesempatan yang tersedia, dapat menjadikan pemberian tugas tersebut memberikan pengalaman belajar yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anak. Lalu ada penerapan metode pemberian tugas dalam mengembangkan perilaku pada anak usia dini. Sebagai seorang guru yang menerapkan metode pemberian tugas, perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan khusus dari tugas yang diberikan. 2. Mempertimbangkan betul-betul apakah pemilihan teknik pemberian tugas telah tepat untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 3. Perlu merumuskan tugas-tugas dengan jelas dan mudah dimengerti. Dalam menerapkan metode pemberian tugas seperti yang dikemukakan di atas, guru hendaknya memahami bahwa suatu tugas yang diberikan merujuk pada suatu tema pembelajaran. Terakhir, ada penerapan metode pemberian tugas dalam mengembangkan kemampuan dasar anak usia dini. Menurut Wulandari tahun 2014 yang dikutip dari Indrawati tahun 2021, sejalan dengan penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan setelah diterapkan model pembelajaran Number Head Together berbantuan media kartu angka yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Kemudian ada menurut Permata tahun 2019 menggunakan metode pemberian tugas dengan bantuan media puzzle untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini.